Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang lagi di Nyala, sebuah podcast nyaris lelah tapi ada asa. Sebuah series podcast di Panitia Paskah GKI Residen Sudirman pada tahun 2025 ini, yang akan menolong kita semua untuk saling menguatkan dengan kisah dunia, dinamika naik turunnya kehidupan. Podcast ini hadir untuk saling mendengarkan, saling menguatkan, dan kita mau bersama-sama mencari hikmat Tuhan di tengah setiap tantangan yang sedang kita hadapi. Ingatlah, kita tidak sendiri, Tuhan beserta dengan kita, dan kita pun ada sebagai keluarga rohani yang siap bantu-membantu. Nah, di podcast Nyala pada hari ini kita spesial kedatangan 2 orang guest star gitu ya. Hai untuk Kak Tike. Halo. Hai juga untuk Kak Jemi. Halo. Nah, di podcast kita yang hari ini Kak, kita mau ngebahas tentang keluarga sesuai dengan tadi ya. Kan tadi podcast Nyala tuh nyaris lelah tapi ada asa. Nah, spesial di Paskah pada tahun 2025 ini panitia menyiapkan membuat podcast yang bertemakan tentang keluarga. Nah, kenapa sih kok ada kakak di sini? Karena kalian itu sudah berkeluarga gitu ya Kak ya. Yeah. Nah, mau tahu nih Kak, ngobrolin tentang keluarga gitu ya. Kan prosesnya awalnya kita berkenalan gitu ya Kak ya, sebelum menjadi keluarga itu gimana sih Kak Jemi? Oh ya, prosesnya sih diawali di kampus ya, di seminari. Seminari. Waktu itu semester awal ya. Iya. Semester awal. Dia di tingkat. Oh, Kakak di tingkat. Tapi umurnya? Aku jauh. Oh, tua kakak ya. Jauh. Ya, gitu. Ya semuanya mengalir, cuma kalau di seminari kan ada batasan ya. Jadi semester berapa baru boleh begitu. Oh, karena asrama ya. Jadi Iya, strict asrama. gitu ya. Kalau cowok sama cewek nggak boleh ketemu yang gitu-gitu. Yang begitu. Oh. Harus lapor. Terus gimana Kak? Pacaran kucing-kucingan lah Kak waktu itu Udah berarti. boleh kucing-kucing. Harus terang-terangan. Iya, harus terang-terangan. Jadi ada hari khusus, diatur hari khusus untuk ketemuan gitu. Oh, ada gitunya ya. Terus masih belum boleh jalan bareng tuh. Oh, terus berarti kayak anak-anak zaman sekarang yang SMS-an itu. Kakak zaman SMS-an Iya. atau zaman apa? Zaman SMS-an. Oh, zaman SMS-an. Jadi ketemu di seminari, Heeh. terus jarang-jarang nih ketemunya seminggu sekali doang gitu ya. Tapi kan kalau iya, kebaktian pagi bareng. Iya, ketemu. Oh. Pagi malam ketemu. Kalau di perpus ketemu. Oh, nggak boleh flirting gitu ya kalau ketemu gitu ya. Nggak boleh. Kalau anak zaman sekarang kan ketemu dikit, mojok bentar dong gitu enggak ya? Nggak bisa kena SP nanti. Oh, Iya. gitu ya. Jadi Gitu. beneran waktu dulu ketemunya di seminari berprosesnya gitu Iya. ya. Lulusnya barengan. Bareng. Iya, Bareng. Lulusnya barengan. Bareng. Terus kok bisa bersatu kok terus-terusan itu gimana Kak? Kan beda usia, mungkin beda minat kan. Kalau Kak Jemi kan ke musik Iya, ya. Iya, betul. Kalau Kak Tika kan kayak lebih ke pembinaan begitu. Iya, betul. Ketemu. Mungkin diawali dari saya ya, Iya. karena saya pikir ini sudah waktunya untuk berkeluarga, sudah waktunya untuk cari pasangan toh. Sudah mulai jadi oke, sekarang cari waktunya untuk cari. Terus kita saya lihat ini pasangannya cocok ini yang mana gitu. Tapi tetap digumulkan dulu karena Berarti kan ada waktu itu banyak- udah punya Kak Tiko tapi masih mikirin yang lainnya gitu ya Kak ya. Ini bukan ya gitu ta. perlu digumulkan. Oh. Jadi karena saya sendiri kan belum pernah pacaran. Oh iya. Iya, belum Iya, pernah. belum pernah. Oh. Karena aktivitas yang lain terlalu menarik untuk pacaran, jadi ya nanti tunda aja. Mm-mm. Sampai pada satu momen itu ya itu saya putuskan saya mesti cari pasangan hidup, saya mesti mulai pacaran. Dan kebetulan juga mumpung di seminari kan lebih sebenarnya dalam waktu lebih aman gitu ya Lebih pasangannya. gampang carinya karena seagama gitu ya Kak ya. Kalau kriteria anak zaman sekarang kan gitu ya. Kayak harus seagama gitu ya. Mumpung di dalam seminari nih gitu ya. Ya. Gitu. Tapi ternyata prosesnya enggak semudah yang dibayangkan. Oke, jadi gimana nih prosesnya Kak?
Ya itu tadi kan ada aturannya di kampus, ada aturannya sendiri. Kemudian setelah itu kan kita masih LDR ya. Jadi saya pelayanan di Sumbawa, Oh, dia di Banyuwangi. jadi terpisah. Kayak itunya kok apa kalau dokter itu koas, kalau apa ini apa? Stasiun Iya, lah. mungkin Oh, seperti itu gitu. ya kayak Stasiunnya gitu. gitu. Iya, stasiun. Heeh. Gitu. Jadi total berapa tahun nih kita pacaran? 4,5. 4,5 itu LDRan. 2 tahun di kampus, 2,5 itu LDR. Iya, Oh. begitu. Jadi proses untuk membangun sebuah relasi itu nggak mudah ya Bapak Ibu Saudara semua. Ada proses LDR begitu. Gimana nih Kak tips-tipsnya waktu itu kan pasti ini ada kayak kesusahan-kesusahan tersendiri, apalagi Banyuwangi dan Sumbawa itu kayaknya jamnya berbeda ya. Beda. Iya, beda. Nah, gimana tuh cara Betul, menyikapinya gitu kan? Nyari jamnya masih Jamnya. ditentukan ya, kadang-kadang jamnya karena beda 1 jam. Beda 1 jam. Saya jam 11, dia sudah jam 12 kalau nggak salah. Lebih malam Lebih ya. malam. Nah, jadi komunikasinya di waktu-waktu itu gitu. Mesti intens karena kita jauh kan. Mesti intens sehari bisa apa ya, minimal berapa kali WA atau telepon. Terus yang paling penting komitmen ya. Komitmen kalau menurut saya sih. Kalau menurut Kak Tika gimana Kak? Yuk. Apa itunya? Maksudnya tantangan tersendirinya ketika orang-orang LDR itu? Kalau di kampus kan enaknya ada apa-apa bisa dikomunikasikan ya. Nah, terus juga gini, saya dengan dia kan bedanya cukup jauh. Otomatis cara pandangnya beda kan Beda-beda terhadap ya. sesuatu itu ya. Ya itu. Terus yang berikutnya adalah menata hati, menata pikiran, menata tenaga. Kan beban di tempat pelayanan masing-masing kan beda ya. Apalagi dia ditaruh di Sumbawa. Paham lah kalau di luar pulau itu seperti apa kan kerasnya gitu loh. Kalau saya kan tinggal di waktu itu di Banyuwangi kan. Ya hitungannya tinggal di Jawa Timur ya. Jadi semuanya masih aman. Nah ya itu perlu menjaga mood juga. Dan kita ngerti bahwa jaga mood itu mood penting. Karena pernah juga kan ya namanya orang udah mau persiapan pernikahan, terus tekanan di pelayanan seperti apa, beda jauh ya kan, beda pulau ya kan, beda jam juga. Tapi kan kita mesti ingat bahwa dari awal tujuannya kita berpacaran itu apa. Karena memang dari awal dia ngajak saya pacaran itu bukan untuk sekedar suka-sukaan gitu. Memang dari awal itu untuk ini Bukan jenjang yang cinta monyet jadi kayak jenjang "Ih, itu aku kenal pernikahan. ya, jalan, ntar kalau emang sejalan kita lang nikah aja gitu ya." Ternyata bukan itu. Nah, jadi karena memang kan kalau di kampus itu kan sudah ini bikin surat ya. Ya, Kita suruh bikin surat. Oh ya, pernyataan. betul. Menjalin hubungan, Relasi ya. untuk persiapan pernikahan. Waktu itu begitu. Oh, jadi Sudah langsung di itu. Oh, tapi kalau nggak persiapan pernikahan boleh nggak untuk pacar-pacaran gitu? Boleh. Untuk pengenal boleh. Pengenal. Oh, boleh. Cuman kami udah langsung to the point ke situ. Oh, berarti kakak ya kendel pisan ya? Yo Maksudnya- kendel. Oh, langsung. Sama, Tapi iya. kakak bukan pertama ya kak ya? Oh, bukan. Saya bukan pertama. Kak Demi kan pertama Baru tuh. pertama. Keren juga dia Iya, ya. kakaknya Pertama langsung. gaspol gitu ya. Iya. Iya. Oke. Iya waktu itu saya ngomongnya segitu sih. Ngomong ke dosen karena ada pembimbing, ada pembimbingnya toh. Untuk persiapan Pernikahan. gitu. Mereka senang gitu kan. Oh iya bagus boleh. Akhirnya dibimbing toh. Terus dibantu juga, diawasi. Iya, diawasi. Oke. Gitu cerita. Jadi nggak kan cul-culan. proses-prosesnya kan mengalami LDR dulu. Tapi setelah menikah langsung ya kak ya? Nggak pakai LDR-LDRan gitu? Ya enggak, sudah Jadi, langsung. waktu ujian LDR-nya itu waktu masih pacaran aja gitu loh maksudnya. Nggak yang maksudnya setelah menikah gitu. Jadi Iya. waktu itu prosesnya gimana? Kak Jami atau Kak Sintika dulu nih yang masuk resut? Oh, aku dulu. Dia dulu. Kakak stase Iya. dulu ya. Iya, Jami, stase dulu. Nah, waktu aku stase di sini dia di Malang. Oh. Terus aku di Banyuwangi, dia di Sumbawa. Gitu. Oh gitu. Jadi kakak dulu yang berarti istilahnya siapa duluan nih yang sibuk? Lebih sibuk siapa nih awalnya ketika sudah memulai pernikahan itu tadi? Aku duluan. Oh, iya. Aku duluan terus jarak berapa bulan dia nyusul. Iya. Oh. Gitu. Jadi kakak itu maksudnya kakak sudah berarti waktu itu kakak waktu pelayanan di resort itu masih jadi stase atau sudah jadi tenaga? Waktu yang awal-awal itu ya. Awal pernikahan itu. Oh, awal pernikahan sudah jadi tenaga. Udah jadi tenaga. Tapi yang waktu ini kan yang dulu-dulunya masih stase terus sudah nikah udah jadi TPK kan gitu.
Gimana nih Kak, suka duka? Berarti ini sudah berapa tahun nih pernikahan ini? 7,5 ya. Iya. Jalan 8. Oh, jalan 8. Nah, Wow, cukup lumayan lah ya, lama ya. Biasanya kan badai pernikahan katanya 5 tahun gitu. Iya, iya. bener 5 tahun Saya pertama. belum nikah ya, jadi nggak ngerti Betul, ya. betul. Cuman kan kayak dengerin desas-desus kayak orang-orang bilang badai pernikahan 5 tahun. Gimana nih Kak selama berproses di dalam pernikahan tuh gimana? Apa yang menjadi Iya. kesenangan? Kalau anak-anak pacaran zaman sekarang kan pertama kali menikah happy karena nggak perlu repot-repot pulang setelah malam gitu kan. Jadi kayak ketemu di rumah setiap hari Ya, gitu kan. Iya, ketemu di rumah Kalau setiap ngapel hari. gitu. Kalau versi kakak gimana Iya. nih? Ya, kamu dulu. Ya beda ya. Kalau mungkin misalkan kan anak-anak zaman sekarang, pasangan milenial zaman sekarang mungkin pulang rumah pasangannya sudah ada. Nah, saya kebalikannya kadang gitu kan. Oh, jadi beda ya Kak ya? Saya datang, dia belum datang. Dia datang, saya pergi. Tapi itulah indahnya apa ya namanya berumah tangga ya. Karena memang kan dari awal kita ini kan bukan kerja yang ini ya, pelayanan full timer di gereja. Kita mesti memahami itu gitu. Kalau dibilang happy, happy. Pernah kekurangan waktu bersama keluarga? Pernah, tapi kan tetap gimana caranya harus tetap komitmen itu tadi. Quality time tuh pasti ada gitu. Jam kerjanya beda. Kalau saya kan Malam bikin ya, Kak, ya? aransemen, Nah ini malam dia subuh, lebih gitu. melekannya situ. Soalnya Pas ini ada itu kayak event. pekerja seni gitu ya istilahnya ya, mencari Seniman. aransemen. Terus tempatnya bikin- waktunya mesti pas sunyi, nggak bisa tuh terlalu. Oh, kalau berisik misalnya itu rumahnya depan ganggu. sampai masjid gitu ya Kak ya. Jadi nggak bisa kurang bisa berfokus gitu ya berarti ya. Biasanya saya keluar, kerja di luar. Cari Oh, tempat sih ngapa. cari Kafe tempat yang gitu. Yes, ya gitu. inspirasi. Kalau udah di rumah orang tua kan jam-jam segitu jam 11, 12, jam 1 itu enak-enaknya bikin planning apa, bikin ide-ide muncul semua di situ. Gitu. Berarti untuk jam pertemuannya kalian aja Pagi. udah pagi ya, karena kita tahu kalau gladi bersih di gereja kita aja udah jam 7 malam. Kak Tika sedangkan nggak setiap hari juga gitu ya. Setiap malam di gereja begitu. Kak betul. Tika kayaknya banyak hari Minggu ya Kak ya. Hari Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Cuman kan Senin sampai Rabu tak pakai buat bikin bahan-bahan. Jadi lebih banyak di rumah kalau Senin sampai Rabu. Betul. Oke, itu kan kayak kesusahan-kesusahan, tapi senengnya apa Kak selain ketemu melek moto, ketemu DE, merem ketemu DE nih, apalagi nih Kak kesenangannya ketika Dia dulu aja. Ah. Apa senangnya? Kalau saya sih sebagai suami ya dirawat ya. oh dirawat. Oh kebetulan Kak Dirawat, iya. Sintika suka makan, Bapak Ibu Ya, suka jadi, masak-masak begitu ya. Kalau dulu masih bujang kan makan keluar gitu. Kalau sudah ada pasangan kan sudah ada yang Masak. mempersiapkan. Gak perlu muter-muter mau makan apa Ya, gitu ya. menunya sudah diatur. Sudah gitu. diatur, diplot. Yang paling enak lagi apa Kak? Gak perlu mikirin laundry baju. Oh iya betul. Iya, iya. Itu saya itu memikirkan ya, itu ya. juga loh. Iya betul. Terus mesti aku kan sendirian ya, saya mikir keluar kita makan apa gitu, masih mikir gitu. Iya. Cuma yang paling penting kan karena memang tujuannya untuk membina rumah tangga dari awal ya. Jadi ya bisa ketemu setiap hari, sudah apa ya? Kita bisa merasakan apa itu bagaimana berbagi kasih melalui perhatian-perhatian itu. Terus momen-momen ketika kita menunjukkannya dengan mengalah atau kita mau kasih kesempatan pasangan untuk lebih berekspresi gitu dalam rumah tangga kan itu juga penting. Lebih ke situ sih. Lebih ke situ. Kalau Kak Tika gimana Kak? Senengnya apa nih? Kan kalau kita Iya. ngomongin versi anak muda dapat sama bujang tua gitu ya. Berapa ya? Beda berapa sih kalian? Oh. 10 toh? Lebih. Lebih. Dia gen X, aku gen Y. Oh, wis beda 1 dekade. Satu dekade 12. Ya, 12. 12 tahun. Ya kan Kak, kayak kita ketemu sama bujang tua nih. Kakak gimana nih jadi sebagai istri yang berusaha mengerti gitu.
di awal-awal kan pasti ada adaptasi ya, adaptasi ya, apalagi dengan mungkin pikiran saya ya mungkin pikiran kayak pasangan milenial pada umumnya. Tapi kalau Kak Jamie ini kan pengalamannya udah jauh lebih banyak di dalam pelayanan, berelasi dan juga hal-hal yang di luar aku sendiri nggak ngerti kan gitu loh. Nah jadi ketika awal-awal berumah tangga ya mesti banyak belajar menurut pada suami, ya kan, apalagi dengan posisi kita sebagai hamba Tuhan, ya kan. Kak Jamie juga ada background dari seminari, ya otomatis belajar menghormati dan juga itu kan bisa jadi teladan. Nah saya kan anak pertama, dia juga anak pertama. Oh atas ketemu atas. Nah kan, anak pertama biasa wat sendiri, ngatur semua sendiri. Terus ketemu, sama dia juga. Nah dari situ belajar menurunkan ego, menurunkan apa yang jadi keinginan diri sendiri. Itu butuh nggak sebentar kan, setahun pertama, 2 tahun pernikahan tuh udah mulai lebih enjoy gitu ya. Terus 3 tahun berikutnya ya udah, kalau ditanya sering berantem ya apa sih, biasa gitu aja ya, udah namanya teman hidup, saling berbagi cerita bersama itu sih. Dan menariknya adalah kita bisa saling bertukar pikiran tentang hal-hal yang terjadi di dalam pelayanan, dan itu bisa jadi bahan evaluasi masing-masing meskipun kita ini beda bidang gitu. Tapi cara penanganannya mungkin bisa saling sharing gitu ya. Karena kan beliau jelas otomatis jauh lebih inilah ya pengalaman gitu. Dan ini kan tipe orang yang tertata ya. Semuanya detail gitu loh, terstruktur. Nah itu juga belajar dari situ. Belajar di situnya saya. Dia lebih organisatoris daripada saya gitu. Organisasi banget ini. Tapi balance lah, harus balance. Iya harus balance. Sisi melankolis kan enggak terlalu ketata. Iya. Nah saya sih begidakannya, pencilaannya dapat. Tapi KB pada serius ya Kak, asik juga kali ya Kak ya. Ya ini buktinya saya seger gitu ya. Kalau dibandingkan foto pertama ketemu sama foto sekarang udah beda gitu. Lebih seger, lebih happy seger. gitu Ya, ya berarti ya. Sukses Iku vermi pane bagi segernya gitu ya Kak ya. Oke. Ini kita boleh ya Kak kita bahas sedikit ke ranah yang lebih dicita-citakan manusia-manusia setelah menikah begitu ya. Iya Nah, boleh. Apakah kalian ini termasuk pasangan yang menunda momongan atau gimana nih tentang momongan ini untuk kalian? Memang dari awal pernikahan udah dikasih tahu aku pengen punya anak 100 atau aku pengen punya anak 11 biar bisa jadi kesebelasan sepak bola, atau bagaimana tuh Kak dalam proses kalian mengenal begitu? Kak Jamie aja dulu. Ya, memang di awal karena kan waktu itu kita baru pindah ke sini ya, baru pelayanan ya. Di awal kami menunda di tahun-tahun awal ya. Saya pikir pasti ada banyak hal yang perlu dikerjakan di tahun-tahun awal pelayanan, dan itu lebih baik kalau fokus dulu di situ gitu. Di awal-awal memang kita tunda. Iya, hanya di awal aja. Setelah itu baru usaha. Oh jadi awalnya kakak 1 tahun pertama itu ya udah nih kita komitmen, kita mau fokus dulu. Selain prepare pelayanan, fokus kepada keuangan juga kali ya Kak ya. Betul. Supaya mungkin awal pertama kali menikah kan butuh. Iya. Dan kami tahu ya, saya tahu juga awal-awal pernikahan itu kan biasanya kan masih ada cekcok dan ini dan itu dan itu. Harapan saya sih saya menghindari tahun-tahun itu karena tidak baik juga untuk itu anak gitu. Jadi ketika supaya punya komunikasi yang ya, sama gitu ya. Sudah cukup matang, kita sudah siap secara finansial atau secara emosional, itu juga penting gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau dari Kak Tika juga gitu Kak? Sama, memang awal sebelum menikah kami sepakat itu gitu ya. Karena supaya anak-anak ini benar-benar lahir dengan cinta dan mereka melihat cinta Tuhan di dalam hidup orang tuanya. Ini kan pasangan kalau setahun pertama kan dibilang rawan-rawannya kan. Ya, rawan-rawannya berantem, gampang nggak cocok, pulang ke rumah orang tua. Nah, kita nggak mau seperti itu lah. Kita ini kan orang yang maksudnya kita ini kerja untuk Tuhan gitu ya. Jangan sampai yang kita lakukan itu nggak jadi berkat. Nah itu sih yang ya udah sepakat gitu. Terus kan kita mengerti ya, maaf loh kayak kita ini harus ngebahas ini ya, maksudnya supaya kenapa sih kok kita pengen ngebahas ini juga di dalam podcast pada hari ini gitu ya, supaya bisa menguatkan teman-teman yang sama-sama
merasakan begitu ya. Ketika di proses pernikahan yang hampir 8 tahun ya Kak. Ternyata Tuhan masih belum sertakan begitu. Ketika begitu maksudnya kan pasang surut kehidupan pernikahan kalian tuh seperti apa Kak? Dalam penantian ini. Jamie dulu aja. Iya, nunggunya lama ya. Iya, Apalagi nanti kan ada banyak yang tanya juga toh, baik ke saya atau ke pasangan. Cuma ada saya biasa sampaikan ke ketiga ya bahwa tujuan saya menikahi dia bukan untuk mencari keturunan. Itu dari awal. Itu karena menurut kami itu anugerah atau berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih puji Tuhan, kalau Tuhan tidak mau kasih tetap puji Tuhan. Jadi supaya saya tidak boleh nuntut itu ke pasangan. Kalau itu jadi tujuan awal pernikahan, nanti ketika tidak dikasih keturunan, bagaimana? Pisah. Karena ada yang gitu. Karena akhirnya ada, kecewa gitu ya kecewa. Ada pasangan juga yang pisah atau yang ya gara-gara hal seperti itu. Terus kalau dari Kak Tika gimana Kak dulu waktu menyikapi, apalagi kan kita kan cewek nih ya, lebih sensitif. Tiap bulan kita ada namanya PMS begitu. Terlebih lagi kan Bapak Ibu kalau kita ngerti Kak Tika ini kan tenaga pelayanan di komisi remaja. Pasti kan banyak orang yang menyoroti isok ngopeni anak tapi kok ora isok duwe anak dhewe. Kalau kayak gitu gimana tuh Kak? Ya, kita ini nggak bisa mencegah orang tuh bilang apa ya. Tapi kan yang kembali menjalani segala sesuatu itu kita gitu loh. Kalau saya sih ya awal-awal menikah gitu loh. Awal-awal menikah ketika ya pasti ada lah orang yang tanya. Ya awal-awal ya kok gini ya. Tapi lama-lama ya enjoy gitu ya. Kalaupun dalam pelayanan mungkin ya entah ada atau tidak gitu ya. Misalkan iso ngopeni anak remaja tapi kok gak iso kok belum ada gitu ya. Ya kan itu bukan wewenang saya gitu loh. Ya itu artinya ya Tuhan masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk melayani anak-anak remaja gitu loh. Bayangkan ya. Saya sendiri membayangkan begini gitu, berefleksi ya. Kadang itu ya nemenin anak-anak remaja belanja itu tak setirin sendiri gitu ya. Terus bayangin gini, iya kalau seandainya pada saat itu ternyata Tuhan beri ya kan, Tuhan beri anak-anak piye sopo sing ngomong gitu. Karena saya percaya begini, segala sesuatu itu kan ada waktunya Tuhan gitu loh. Kalau istilahnya kalau 8 tahun mendampingi anak remaja kan juga lama ya. 8 tahun mendampingi anak remaja lama. 8 tahun ya. 8 tahun mendampingi remaja dengan segala problematikanya. Tapi kalau belum dikasih keturunan ya itu bukan, ini ngomong sendiri ya, itu bukan salah kami juga gitu kan. Kan sekali lagi semua itu kan dari Tuhan. Nah, karena gini, ada orang yang meletakkan ya beda-beda ya. Ada orang yang beranggapan bahwa kalau punya anak bahagia, sukacita, ya kan. Itu nggak salah. Tapi sewaktu perjalanan kami melayani, baik dia di Muger ya, saya di remaja, ya Tuhan kasih sukacita itu melalui hal-hal seperti itu. Nah itu yang bikin kami tuh kayak orang nggak ada beban itu. Orang mau bilang apa, yaudah. Kalau prinsip kami lurus-lurus aja, ojo neko-neko gitu loh. Gitu aja sih. Jadi selama penantian tuh kan kadang kan mikirnya, aku nih udah nggak nunda loh Tuhan. Kenapa sih kok nggak dikasih-kasih, apalagi sampai di waktu yang cukup panjang gitu ya. Apakah ada kemarahan tersendiri dari pasangan kalian ini, maksudnya kalian berdua ini ke Tuhan begitu? Apakah ada mengalami proses-proses begitu atau bagaimana? Enggak, sama sekali enggak ada marah. Gitu. Enggak ada marah sama sekali. Yes, pokoknya kalau saya sama Kak Jawi prinsipnya udah lurus-lurus saja, tetap merancangkan yang terbaik untuk masa depan keluarga. Kalau memang jalannya beda, berarti kan ada yang lain yang Tuhan mau siapkan gitu. Termasuk saat program ya, promil ya, sempat kita ke dokter gitu. Tapi ketika waduh ini bentar lagi pasca ini, nggak bisa, tunda dulu. Itu 2022 setelah ya? Pasca program lagi. Aduh sebentar lagi Natal ini aku mesti ada event gini. Nah itu enggak, tahun depan timingnya enggak tepat waktu itu. Betul. Jadi hamba Tuhan tuh repot ya Bapak Ibu ya. Masa mau promil aja mikirin
aku mau pasca, mau Iya, mau promil masih mikirin ini aku mau Natalan, masih Karena harus ngurusin ini itu begitu ya. Istirahatnya harus teratur, Iya, makan makanya nutrisi harus begini. dijaga, nggak boleh kalau pas mau capek-capek. event kan aduh susah. Oh, jadi benar-benar apa namanya? Berarti secara nggak langsung sebenarnya kalian mengusahakan. Iya. Bukan yang pasrah-pasrah Iya. aja nungguin gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya sudah berproses ya lewat itu tadi Iya, ya. Maksudnya ikut ke lama. dokter, ikut ngecek fertility Yes. begitu ya. Promil. Berarti nggak diem aja Iya. begitu ya. Mm-mm. Tapi ketika memang nggak dikasih, puji Tuhannya Tuhan lapangkan dada kalian jadi nggak ada beban. sampai yang marah gitu ya. Kak Enggak, Dodi ya. enggak. Menghadapi ini tuh ya udah santai aja, dibawa santai begitu ya Kak ya. Betul. Terus gini, setelah apa pergulatan ini Kak, pergulatan menunggu, terus habis itu apa nih proses kehidupan selanjutnya ini? Persiapan Persiapan untuk calon ini, calon anak ini ke depan nanti sekolahnya bagaimana, mulai persiapan bikin apa anggaran gitu ya. Iya, harus Gambaran terstruktur. Kira-kira ya nanti Ya, rencananya bagaimana, hal-hal berapa, duniawinya begitu ya. Iya, begitu iya, persiapannya. ketata lah. Yang kita mampu kerjakan bagian kita gitu. Mungkin dari Kak Jami atau dari Kak Tike ada titipan, maksudnya bukan titipan, pesan-pesan untuk kaum-kaum muda mungkin ya yang sedang berproses dalam pernikahan, menantikan buah hati, atau untuk pasangan-pasangan muda yang baru menikah, apa sih nih tips and triknya begitu? Maksud mau diceritakan lagu itu? Oh iya boleh. Ini memang ada momen tahun ini ya yang pas banget. Jadi setelah dia dulu aja. Dan itu akhirnya Jadi di tengah penantian itu ketika kami berdua sedang kan masih jauh dari pasca ya. Iya. Gitu. Ketika lagi tenang-tenangnya tiba-tiba hamil toh. Tapi sebelumnya pada minggu itu juga kebetulan saya nemu ada satu lagu nyanyian jemaat yang indah banget gitu loh. Dan itu mengena ke saya. Dalam minggu itu beberapa hari kemudian saya cerita lagu ini lo bagus gitu. Lagu ini bagus. Dia cerita tentang, mungkin ada yang tahu tentang Katekismus Heidelberg tentang pengajaran iman Kristen itu. Di situ dikatakan apa penghiburan kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Intinya seperti itu. Pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah bahwa hidup kita bukan milik kita. Hidup dan mati kita semuanya milik Tuhan gitu. Karena sebagai orang-orang yang sudah ditebus, semuanya sudah dirancang oleh Tuhan dan kita tidak perlu itu salah satu hal yang menghibur kita gitu, bahwa ada Tuhan yang selalu sebagai pemilik kita, dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, dan itu sangat menguatkan iman gitu. Sangat mengena sekali gitu. Kemudian kita diingatkan lagi bahwa tujuan hidup apalagi yang kami ya, tujuan hidup kita kan kita sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan gitu. Jadi kita tidak boleh fokus pada rencana pribadi kita gitu. Karena ya itu tadi, karena penyerahan diri itu pasti Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang terbaik gitu. Cuma seringkali kita doanya supaya tetap diberikan iman ya. Iman untuk tetap berjalan di rancangannya Tuhan, rancangan damai sejahtera itu. Itu yang perlu perjuangan ya. Kok belum dikasih gini-gini terus beriman, percaya. Semuanya sudah diatur sama Tuhan gitu. Betul kalau tiga. Saya malah waktu itu nggak kepikir kalau itu sudah ada gitu loh. Jadi pas. Jadi saya ngobrol sama Kak Jemi. Ya, apa yang Tuhan beri itu bukan sekedar ketika kita terpukau melalui lagu itu ya, apa tuh namanya? Christ our hope in life and death. Oh, Christ our hope in life and death. Bagus sih liriknya gitu ya. Jadi saya sendiri juga tidak menyangka bahwa di masa prapaskah itu, ketika kami terpukau dengan lagu itu, ketika kami benar-benar menghayati, menghidupi lagu itu, nah itu benar-benar ternyata terjadi. Satu minggu setelah itu. Nah, 1 minggu setelah itu
itu ada tanda-tanda seperti itu ya. Ya saya sendiri enggak kan. Ya, pengalaman rohani. Pengalaman rohani. Berjalan sama Tuhan bersama-sama. Akhirnya Tuhan berikan jawaban di 1 minggu setelah kalian bergumul Ya, betul. gitu. Dengan lagu itu. Iya. Iya apa ya? Kalau mau diungkapkan dengan kata-kata kok rasanya apa ya? Karena lagu itu apa ya? Seperti menanyakan ke kita gitu. Tujuan hidupmu apa sih? Gitu. Betul. Oh iya, dulu kita sudah kita sudah menyerahkan diri untuk pelayanan. Pelayanan, iya itu. Karena kan kalau masuk seminari kan bukan sekedar biasa coba-coba atau enggak. Biasanya kan orang sudah tahu pasti saya mau menyerahkan diri untuk pelayanan, karena itu masuk di situ. Ya. Jadi diingatkan lagi, jangan belok-belok lagi, lurus saja. Lurus ya. Terus Jadi fokus. pesannya untuk teman-teman yang masih menanti atau teman-teman yang baru memulai pernikahan dan berkeluarga gitu, kita harus sama-sama percaya sama Tuhan, kita harus lurus mengikuti jalan-jalannya Tuhan, begitu ya Kak ya maksudnya. Ya apa ya? Bukan berarti kami ini ya pamer, enggak lah ya. Cuman yang ini yang kami alami sekian tahun lamanya, terus bagaimana berproses dengan Tuhan gitu ya. Suka dukanya seperti apa. Tapi kembali diingatkan bahwa kalau memang Tuhan inginkan kita melayani, ya layanilah Tuhan dengan semaksimal mungkin lah. Kalau bahasanya Kak Jemi itu sampai titik darah penghabisan gitu loh. Hasilkan kalau dia gitu bahasanya. Sampai nanti kan hasilkan Tuhan yang ini. Nah, soal rencana-rencana pribadi ya kita serahkan sama-sama Tuhan. Siapa sih yang nggak pengen punya anak? Ya pasti. Cuman kan kembali lagi kita mesti ngerti tujuan hidup kita ini apa gitu loh. Jadi hidup itu nggak melulu menikah, punya anak, terus begitu betul. ya. Tapi ada banyak fokus lain yang sebenarnya bisa dikerjakan selain mempunyai anak, begitu Iya, ya Kak ya. betul. Toh juga kalau emang nggak dikasih anak, berarti kita disuruh memberikan pelayanan yang terbaik, begitu ya. Dan masing-masing orang punya jalannya. Iya, jalannya. Jadi rancangan damai sejahtera untuk tiap orang beda-beda. Gitu. Kalau mungkin kami ya yang seperti ini, masih banyak pasangan lain yang lebih indah. Bisa yang pertama kali menikah langsung 1 bulan punya Iya, anak. itu ada yang kayak gitu. Ada yang harus mengalami seperti tokoh Hana, Abraham dan Sarah. Kami juga diizinkan mencicipi apa yang mereka alami gitu loh. Tapi ya wes, puji Tuhan gitu loh. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Thank you untuk Kak Tike, thank you juga untuk Kak Jemi yang sudah hadir di podcast Nyala pada hari ini. Sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Saya pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama menceritakan kehidupan iman kami ketika kami menantikan proses Tuhan memberikan momongan kepada keluarga Kak Tike dan Kak Jemi ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami perbincangkan pada hari ini Tuhan boleh bermanfaat. Kami juga apa yang kami perbincangkan pada hari ini Tuhan boleh menguatkan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin juga menantikan proses dari Tuhan ya Tuhan. Engkau mau sertai setiap apapun yang boleh dilakukan oleh Kak Jemi. Kami juga memberikan semangat terus ya Tuhan untuk Kak Tike dalam proses Kak Tike menggumuli kehamilannya ya Tuhan pada hari ini. Engkau selalu memberikan kesehatan selalu untuk Kak Tike dan Kak Jemi ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami juga berdoa untuk jalannya podcast Nyala ya Tuhan, untuk podcast selanjutnya ya Tuhan. Engkau mau sertai untuk setiap narasumber yang akan diundang ya Tuhan, yang akan membahas tentang orang-orang yang akan menjalani hari tua. Tuhan, Kau mau sertai semua persiapannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di episode Nyala berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.